Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah Manajemen PAUD. Kami akan menyampaikan materi mengenai jejaring kerjasama mitra lembaga PAUD. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Gentar Ciptaning Tias, yang kedua ada Rista Ayudia, dan lalu ada Maya Sahila, dan yang terakhir ada Awaliyatun Nikmah. Baik, untuk materi yang pertama mengenai jejaring kerjasama mitra lembaga PAUD yang akan disampaikan oleh Rista. Kepada Rista, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang jejaring kerjasama mitra lembaga PAUD. Partisipasi merupakan tingkat kerjasama yang minimum. Misal, orang tua datang dan membantu sekolah jika diundang dalam bentuk rapat wali murid. Partisipasi merupakan tingkat kerjasama yang lebih luas dan tinggi tingkatnya. Orang tua dan sekolah duduk bersama membicarakan sebagai berbagai program dan kegiatan anak. Kemitraan pendidikan dengan sekolah partisipasi merupakan tingkat kerjasama yang minimum. Misalnya, orang tua datang dan membantu sekolah jika diundang dalam bentuk rapat wali murid. Beberapa hal yang dapat dilakukan sekolah dalam rangka mengembangkan kemitraan dengan orang tua adalah: 1. Melibatkan orang tua secara profesional dan dalam mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah. 2. Menjalin komunikasi secara intensif dan proaktif. Untuk maksud tersebut, sekolah dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Mengucapkan selamat datang. 2. Mengadakan rapat secara rutin. 3. Mengirimkan berita tentang sekolah secara periodik sehingga orang tua mengetahui sekolah, program, dan perkembangannya. 4. Membagikan daftar tenaga kependidikan secara lengkap. 5. Mengundang orang tua dalam rangka pengembangan kreativitas dan prestasi peserta didik. 7. Mengadakan kunjungan ke rumah untuk memecahkan masalah. 8. Mengadakan pembagian tugas dan tanggung jawab. 9. Melibatkan orang tua dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah. 10. Melibatkan orang tua dalam mengambil berbagai keputusan. 11. Mendorong guru untuk memberdayakan orang tua sebagai sumber belajar dan menunjang keberhasilan belajar peserta didik. Program perlibatan orang tua di sekolah dapat dirancang dalam berbagai bentuk yang tentunya harus disesuaikan dengan situasi. Kemitraan pendidikan dengan masyarakat. Masyarakat menyediakan sumber daya, research yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan di sekolah. Sumber-sumber tersebut mungkin ada yang memerlukan dan tidak memerlukan biaya untuk pemanfaatannya. Bagi sekolah sebagai pihak pelaksana, praktisi pendidikan harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan secara optimal beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kemitraan sekolah dengan masyarakat. 1. Pemimpin sekolah dan para pengambil kebijakan harus mendorong rekonseptualisasi sekolah negeri untuk menumpuk pentingnya sumber-sumber ekonomi. 2. Pihak sekolah dan organisasi sosial diharapkan menyediakan link layanan secara hati-hati. 3. Mencari alternatif sumber pendanaan bagi proyek kegiatan bersama masyarakat dengan selalu menjaga konsistensi dan stabilitas. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rista atas penjelasannya. Selanjutnya, materi mengenai tujuan program kemitraan dalam lembaga PAUD yang akan disampaikan oleh Maya. Kepada Maya, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan program kemitraan dalam lembaga PAUD. Ada tujuan umum, yaitu program kemitraan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dan keselarasan program pendidikan di satuan PAUD, keluarga, dan masyarakat sebagai trisentra pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan yang kondusif untuk menumbuh kembangkan karakter dan budaya prestasi peserta didik. Kemudian ada tujuan khusus. Secara khusus, berikut ini tujuan program kemitraan satuan PAUD dengan keluarga dan masyarakat, yaitu untuk yang pertama, untuk menguatkan jalinan kemitraan antara satuan PAUD, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung lingkungan belajar yang dapat mengembangkan potensi anak secara utuh. Kemudian yang kedua ada meningkatkan keterlibatan orang tua atau wali dalam mendukung pendidikan anak di rumah dan di sekolah. Dan yang terakhir
yaitu ada untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pendidikan di sekolah dan di masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Maya atas penjelasannya. Selanjutnya, materi mengenai model dan bentuk kemitraan lembaga PAUD yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, model kemitraan itu ada model operasional kemitraan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Model ini mendayagunakan satuan PAUD, keluarga, dan masyarakat. Secara operasional, model ini dapat dikembangkan atas dasar pendayagunaan potensi dan sumber daya keluarga dan masyarakat secara kolaboratif. Kemitraan dibangun atas dasar kebutuhan anak, maka dari itu orang tua atau wali dan masyarakat diharapkan bisa berpartisipasi aktif dalam aktivitas yang berkaitan dengan sekolah. Pihak Satuan PAUD bertindak sebagai pemrakarsa dalam kemitraan, fasilitator kemitraan, dan pengendali kemitraan. Selain itu, Satuan PAUD diharapkan dapat membangun orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pendidikan keluarga serta pola asuh yang baik dan benar. Selanjutnya ada beberapa bentuk kemitraan. Yang pertama, penguatan komunikasi dua arah. Tujuannya adalah komunikasi dua arah itu untuk mendapatkan informasi dan masukan tentang perkembangan peserta didik, baik dari keluarga kepada satuan PAUD maupun sebaliknya. Lalu yang kedua ada pendidikan orang tua. Bentuk kemitraan ini bertujuan untuk membantu orang tua atau wali dalam membangun kesadaran akan pendidikan anak, termasuk diantaranya adalah dengan mengembangkan lingkungan belajar di rumah yang kondusif, secara aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, kegiatan sukarela. Kegiatan ini bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masing-masing pihak dalam mendukung dan membantu kemajuan pendidikan anak. Lalu yang keempat ada belajar di rumah. Sekolah mengkomunikasikan orang tua atau wali mengenai materi yang sebaiknya diperkaya dan diperdalam kembali di rumah. Diharapkan orang tua atau wali dapat membimbing belajar peserta didik di rumah. Lalu yang terakhir, bentuk yang terakhir itu ada kolaborasi dengan masyarakat. Nah, kemitraan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan anak. Masyarakat dalam hal ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, ahli pendidikan atau yang lainnya, pengusaha, dan lembaga yang relevan baik bagi satuan PAUD maupun bagi peserta didik. Ya, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, materi mengenai prinsip kemitraan lembaga PAUD yang akan disampaikan oleh Awaliyatun. Kepada Awalia, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kemitraan. Kemitraan antara sekolah dengan keluarga dan masyarakat dirancang supaya terbentuk ekosistem pendidikan yang dapat mendorong tumbuhnya karakter dan budaya prestasi semua warga sekolah. Untuk mewujudkan harapan tersebut, kemitraan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, prinsip kesamaan hak, kesejajaran, dan saling menghargai. Kemitraan akan dapat terjalin secara dinamis dan harmonis apabila semua unsur yang terlibat memiliki kesamaan hak, kesejajaran, dan saling menghargai sesuai dengan peran dan fungsinya. Prinsip ini akan mendorong peran aktif dan sukarela dari semua pihak untuk terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kemitraan. Prinsip yang kedua yaitu semangat gotong royong dan kebersamaan. Kemitraan dibangun atas dasar semangat gotong royong dan kebersamaan. Prinsip ini akan terjadi apabila semua pihak merasakan adanya kebutuhan dan kepentingan yang sama terkait dengan pendidikan anak atau peserta didik. Prinsip ini akan menumbuhkan keinginan dari semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang dapat memberi pengalaman belajar yang kaya kepada peserta didik. Prinsip yang ketiga yaitu saling melengkapi dan memperkuat. Untuk dapat melayani kebutuhan belajar peserta didik dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki, perlu dijalin kemitraan dengan orang tua dan masyarakat sehingga tercipta trisentra pendidikan yang saling melengkapi dan memperkuat sesuai dengan perannya masing-masing. Untuk prinsip yang keempat yaitu saling asah, saling asih, dan saling asuh. Prinsip ini diharapkan dapat mewujudkan terjadinya proses berbagi pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma antara satu dengan yang lainnya, serta terjadi proses saling membelajarkan antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat
dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang dalam rangka menciptakan ekosistem pendidikan yang baik bagi peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, demikian tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai jejaring kemitraan lembaga PAUD. Mohon maaf apabila dari kelompok kami terdapat banyak kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.